satu kopi juga kami ada pendamping yang di 56 orang di kami bawa pasukan inti pendamping yang Surabaya dan waktu tersebut sudah dan kesempatan untuk diskusi pada hari ini dan pada sekilas kami sampaikan ke koordinator di pendamping yang bahwa cara kerja akan melaksanakan kegiatan dengan sensus kenapa kita melakukan sensus di sana bukannya tidak percaya dengan BPS, tidak. Ini merupakan sebagai pengembangan terkait DPT kita itu 11%. Kalau di 4 ribuan orang pengangguran terbuka di Kota Magelang. Selama ini kan misalkan itu berdasarkan survei itu kan mewakili, tidak sensus personal. Jika apa yang kita lakukan kan pengangguran itu siapa, di mana, umurnya berapa, pengennya kita itu nanti mereka yang diinginkan apa, apakah pekerjaan, apa tidak, itu berarti tindakan kan tidak bisa menggalakkan pekerjaan, saya nanti link and access dengan perusahaan. Jadi aku membutuhkan sehingga kita akan tahu kita bahwa di Kota Magelang itu kelurahan yang menganggur di kelurahan mana saja, usianya berapa, laki-laki perempuan umurnya berapa, dan tahu itu sehingga kebutuhan akan menganggur ini apa, sehingga kita bisa membeli perusahaan yang membuka lapangan pekerjaan atau wirausaha dengan pelatihan bisa dengan mereka atau pelatihan kita kerja siap kerja kan tidak membuka lawan menganggur karena COVID kemarin bisa ke sana dengan pelapan misalnya 4 juta selama pelatihan berapa kali pelatihan yang linear kan harapan kita menyampaikan seperti itu sehingga kebijakannya tidak memukul rata setiap RT atau setiap kelurahan sekian orang untuk dilatih. Ini nanti kalau bisa lebih fokus terkait dengan kebutuhan para rekan teman kita yang masih bilang pada apakah nanti tinggal mereka bisa berwirausaha. Pelatihan pun juga harus dipetakan skill yang mereka inginkan apa terkait dengan marketing atau terkait dengan produksi atau terkait dengan admin dan berbagai macam. Sehingga singkat cerita kita diskusi pada siang hari ini nanti untuk menemukan formulasi terkait sensus tersebut kebutuhan untuk pendamping yang akan supaya beberapa ini baru pertemuan awal menulis terus apa yang dilakukan terkait dengan pekerjaan pendamping ini nanti sebagai surveyor durasinya. Yang lebih penting lagi ini mungkin selain ya, karena selain ini kan dengan nanti pasti dengan ini paling tidak terus kita hanya meminta bantuan saja ini Bapak Ibu. Pastinya juga kita ukurannya untuk pekerjaan outputnya harus bisa mencapai beberapa orang, targetnya selama berapa, caranya bagaimana, dimulai kapan.
sebagai pembuka majelis meminta kemarin kita sudah by phone sudah diskusi dengan sekilas dengan Mas Miftah koordinator sehingga kami sampaikan hari ini nggak kelihatan hanya muka saya saja Miftah, tapi di sekeliling saya ini full tim ini dari pendamping menurut saya sebagai ya ini mungkin Mas Miftah sudah bisa Bu Eni tadi lewat WA. Mohon maaf ini karena kameranya jadul gitu, mohon maaf kan ini sedangkan bagi PKP mutar tapi itu menjadi kendala ya desameter place desameter waktu desameter yang mungkin target kita bisa mensasar menemukan tingkat pengangguran terbuka di mana saja seperti yang kita ini saya juga artinya untuk mendukung intensif ya oke ini sudah menyatakan untuk siap Mas Miftah untuk mendukung ini sehingga manakala nanti ada terus ketemu kopi jarak dengan tim dari Umbro nanti kita kalau sudah siap schedule dan sebagainya materi dan sebagainya tentunya juga materi survei harus kita siapkan monggo nanti kita menderek punya kapan tentu harus ada offline kami dan kami derek nanti waktunya karena sepertinya maksud dan tujuan pada siang hari ini mudah-mudahan dalam perlindungan pada kita ini bisa berjalan dengan baik dan benar mendapatkan hasil seperti apa yang kita lakukan dan bermanfaat dalam rangka menunjukkan pada pemerintah yang dari kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangatnya luar biasa ya Pak ya, tim pendamping ini. Tadi saya kalau lihat apa yang sudah dibilang Pak Wawan, tim pendamping ini sudah siap begitu ya, dan harap tim pendamping ini bisa bekerja sama juga bisa membantu begitu ya Dinas Tenaga Kerja dalam kegiatan survei tingkat pengangguran terbuka, sehingga ini akan memberikan dampak bagi Kota Magelang sendiri mengenai angka pengangguran terbukanya, dan juga itu akan berdampak pada tingkat pengangguran terbuka di Indonesia. Baik, terima kasih atas sambutannya. Mungkin selanjutnya dari Pak Miftah begitu, jika ada yang ingin disampaikan disilakan Pak Miftah, waktu dan layar disilakan. Ada FGD di Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Pak Kepala Desa, Pak Widi, Pak Nadia dan teman-teman dari PUKR, Sosial Jaya dan Smart IT. Saya hormati juga alhamdulillah teman-teman para pendamping di Kota Magelang yang saya hormati. Alhamdulillah hari ini kita bisa mengagendakan untuk sharing, bisa bertemu secara langsung, tapi semoga dalam waktu dekat kita bisa segera untuk berdiskusi secara langsung. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan Pak Wawan, dan terima kasih juga telah membantu kami untuk mengumpulkan para pendamping. Terima kasih para pendamping, mungkin jenis pendamping ya, dan salah satu yang terinformasikan itu adalah pendamping dari rodanya Mas Bondo. Jadi kami memang sangat membutuhkan bagaimana para Bapak Ibu pendamping, Mas Mbak, mungkin Bapak Mas Muda,
untuk nantinya membantu hajatnya pemerintah Kota Magelang yang bekerja sama dengan Universitas Brawijaya untuk melakukan sebenarnya sensusnya adalah sensus angka pengangguran, tapi angka pengangguran itu adalah data yang kita cari sehingga agar datanya itu valid kita membutuhkan semacam area populasi yang lebih besar lagi. Mungkin akan kita lakukan. Mohon izin Pak Wawan, kita langsung diskusi materi saja atau gimana Mas Yuri rencananya? Bagaimana ini langsung untuk penjelasan materi atau ada yang mau belum di Mas Rita, mungkin sekilas kami di sini kan gambaran apa itu dengan Istiqlal, semoga perjalanan jalan kaki panjang makanya Saja kok Mas Yuris kepalanya dengan sensitif naik baru Bapak Ibu Kadis para pendamping yang saya hormati, kita coba sampaikan kita butuhkan nantinya terkait dengan survei. Bahwasanya survei tingkat pengangguran terbuka di Magelang tujuan untuk kita pemerintah kota itu mengetahui secara detail mulai dari data sampai kebutuhan para angkatan kerja yang belum mendapatkan pekerjaan atau masih menganggur. Ini menjadi sangat krusial pada sisi upaya yang bisa dilakukan oleh pemerintah kota, Bapak Ibu. Karena kalaupun data TPT sebenarnya data TPT itu sudah dirilis oleh BPS, di mana setiap tahun angka TPT itu keluar, termasuk pada tahun 2022. Ini alhamdulillah TPT-nya Kota Magelang sudah turun di angka 6,7 ya, yang mana masih menjadi nasional. Kota Magelang sebelumnya track recordnya masih di nasional, tapi pandemi itu terjadi kenaikan yang cukup signifikan, yaitu di angka 8,9 pada tahun lalu dan 8,73 pada tahun 2021. Nah, tentu Bapak Ibu kalau kita berbicara data TPT itu bersifat makro sekali. Jadi hanya ada angka 6,71. 6,71 ini diambil dari data survei angkatan kerja nasional yang dilakukan 1 tahun 2 kali oleh BPS, tapi sifatnya sampling. Nah, setiap pemerintah daerah, tidak hanya pemerintah kota, itu tidak hanya pemerintah Kota Magelang khususnya, itu selalu dihadapkan dengan situasi yang rumit di mana mereka hanya tahu datanya tapi tidak tahu orang. Jadi pengangguran di Kota Magelang tinggi misalkan 8,7%. Ya itu hanya data saja gitu ya, hanya data saja, itu hanya angka gitu. Sejujurnya pemerintah kota itu tidak mengetahui secara detail itu 8,7 ini siapa orangnya, ada di mana, butuhnya apa. Itu yang kemudian menyebabkan beberapa masalah pengangguran cukup lama untuk diselesaikan. Alhamdulillah pada tahun 2020 pemerintah Kota Magelang kemudian berupaya lebih keras lagi pada sisi basis data, yang mana akan Bapak Ibu semua bantu nantinya.
mana pada posisi data ini Magelang ingin mengetahui itu ada di mana, di kelurahan, dan siapa orangnya, sehingga akhir tahun ini apakah berbagai program pemerintah untuk menurunkan kemiskinan, mengurangi pengangguran, mereka yang masih di lapangan kerja, kurang lebih mentalnya. Jadi karena data itu sudah dirilis oleh BPS, tapi kita ingin mencari tahu siapa saja ada di mana dan membutuhkan apa.